Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Novita dengan NIM 007 dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan laporan dan program untuk tugas proyek mata kuliah metode numerik saya. Ini sebagai berikut. Di sini materi saya tentang menyelesaikan persoalan integrasi numerik menggunakan metode Pias kaidah segi empat. Untuk fungsi yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Eh, ada batas bawah A dan batas atas B dengan beberapa parameter mulai dari C, D, E, F, G sampai ke ada B2, C2 di sini sampai ke I1 dan J1. Nah, jadi integrasi numerik itu merupakan metode untuk menghitung nilai hampiran dari integral tentu dengan menggunakan pendekatan numerik. Nah, integral tentu dari suatu fungsi f(x) itu dinyatakan sebagai integral dari a sampai b f(x) dx, yang mana lebar setiap biasnya dapat ditentukan dengan persamaan h sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi n, yang mana N ini menyatakan jumlah bias yang digunakan dalam proses integrasi numerik. Lalu untuk kaidah segi empat ini, kita bisa em, mengambil titik tengahnya untuk mengambil titik evaluasi X untuk setiap iterasi atau bagiannya itu eh, dinyatakan sebagai XI sama dengan A ditambah A itu batas bawah ditambah I ditambah 1/2 dikalikan dengan H. Dengan I itu sama dengan 0 sampai N-1. Kemudian di sini saya menggunakan ada 3 macam flowchart. Yang pertama ada flowchart untuk fungsi arcsecond V. Yang pertama dari start itu dimulai, kemudian masuk ke proses perhitungan. Untuk arcsecond V itu, dia perhitungannya sama dengan A cosecond, A cos dari 1/V. Kemudian N. Lalu di sini ada flowchart untuk fungsi arccosecond V. Dia start. Kemudian untuk rumus perhitungan arccosecond V itu sama dengan A sin 1/V. Kemudian N. Nah, selanjutnya untuk flowchart bagian fungsi main, dia dimulai dari start terlebih dahulu, kemudian meminta input untuk nilai-nilai ini A dan B batas atas, batas bawah, batas atas, dan kemudian dari C sampai J1 ini itu parameter-parameter yang ada dalam fungsi fx-nya yang ini tadi dari C sampai J1. Sini diinputkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada label pilihan. Lalu kita menginputkan pilihan dan didefinisikan hasil sama dengan 0. Lalu menggunakan metode switch case untuk pilihan. Jika pilihannya sama dengan 1, maka maka program akan menjalankan case 1. Yang mana jika
Jika case satu true atau pilihannya sama dengan satu, maka program akan meminta input nilai n atau jumlah partisi. Selanjutnya akan masuk ke perhitungan H sama dengan H ini lebar partisi, H sama dengan B min A per N, dan definisikan total sama dengan nol. Lalu selanjutnya masuk ke pernyataan perulangan for, di mana for I sama dengan nol to N min 1, artinya itu sampai I kurang dari N. Jika jika benar, maka dilakukan perhitungan ini perhitungan untuk fungsi ini tadi dihitung perbagian mulai dari len ini sampai dijumlahkan bagian kiri ini dengan dikurangkan bagian kiri ini dengan bagian kanan seperti ini. Nah, dia mulai dari bagian len ini sampai ke fx sama dengan bagian kiri dikurangi bagian kanan. Lalu lanjut programnya akan mencetak uh, nilai I, X, dan fx-nya masing-masing. Lalu masuk ke proses perhitungan total itu plus sama dengan fx. Dia akan menjumlahkan setiap fx yang ada. Kemudian I plus plus, lalu kembali lagi ke for dan dicek lagi jika I masih kurang dari N, maka dia akan mengulangi proses ini dan kembali lagi ke for sampai pernyataan I kurang dari N itu salah. Jika sudah salah, maka dia akan ke bagian false ini. Dia akan langsung melakukan proses perhitungan hasil sama dengan total dikali H. Lalu dari situ, programnya akan ke bagian menampilkan output hasil integral sama dengan nilai hasil. Kemudian M. Nah, namun jika pilihannya tidak sama dengan satu, maka case satu ini false. Berarti dia akan lanjut ke case 2. Dicek. Apabila pilihannya sama dengan 2, maka case 2 ini akan dijalankan oleh programnya. Jika pilihan sama dengan 2, maka program akan meminta input nilai epsilon, variabel EPS. Lalu dilakukan um, pendefinisian terlebih dahulu. N ini untuk partisi awal, yakni 10. Prep ini nilai sebelumnya di didefinisikan dulu sama dengan 0. Kemudian current ini nilai perhitungan saat ini didefinisikan juga dia sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian ada variable first itu didefinisikan terlebih dahulu dia nilainya true. Kemudian lanjut jika true, ini pernyataan kondisi jika true. Jika kondisi true ini benar, maka dia akan masuk ke perhitungan H sama dengan B min A per N dan mendefinisikan total sama dengan 0 terlebih dahulu. Lalu berlanjut masuk ke perulangan for I sama dengan 0 to N min 1. Hal ini sama dengan perulangan yang ini tadi. Jika I masih kurang dari 1, maka dia akan masuk ke bagian perhitungan fx. Lalu, dia akan mencetak nilai I, X, dan fx masing-masing. Kemudian, total plus sama dengan fx, ini total sama dengan, dia akan menjumlahkan semua nilai fx yang ada. Kemudian I plus plus, jika I masih kurang dari N, maka proses ini akan diulangi. Jika sudah, jika
I kurang dari N itu sudah salah, maka dia akan ke bagian false dan masuk ke proses menghitung karen sama dengan total dikali H. Nah, dari sini lanjut memeriksa pernyataan kondisi yang mana jika first ini salah dan FABS atau absolute current dikurang prev itu kecil dari epsilon. Jika true, maka akan masuk ke proses first sama dengan false, prep sama dengan current, dan n dikali sama dengan 2. Lalu ke bagian hasil sama dengan current, dan menampilkan hasil integral dan nilai hasil, kemudian n. Namun jika dari kondisi ini false, dia akan langsung ke hasil sama dengan current, menampilkan output hasil integral sama dengan dan nilai hasil lalu n. Nah, namun jika em, nilai pilihan yang diinputkan itu bukan satu ataupun bukan dua, maka dia akan false juga dari case 2. Dia akan ke bagian output, masukkan pilihan dengan benar jika ingin melanjutkan perhitungan. Lalu masuk ke proses goto pilihan. Nah, penggunaan goto ini berarti dia akan eh, goto label. Jadi, dia akan kembali ke proses di mana label itu dibuat. Nah, tadi di sini sudah didefinisikan label pilihan. Jadi di sini goto pilihan, maka dia akan kembali, programnya akan kembali ke bagian pilihan. Jadi, jika pilihan yang dimasukkan itu bukan satu atau bukan dua, programnya akan mengulang lagi untuk meminta input pilihan sampai pilihan yang dimasukkan itu benar. Oke, selanjutnya ini untuk pseudocode-nya. Pseudocode-nya di sini saya bagi jadi 4, ada pseudocode fungsi arcsecond V, pseudocode fungsi arccosecond V, pseudocode fungsi fx, dan pseudocode fungsi main atau program utama. Kemudian setelah ini kita langsung saja ke bagian program C++-nya. Kita buka saja dari sini. Nah, pertama di sini kita lihat, kita eh, definisikan terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan pada program ini. Di sini saya menggunakan file header IOStream dan file header CMake. Untuk input IOStream ini sendiri, dia merupakan file header untuk input-output standar seperti cin dan cout yang biasa kita gunakan. Kemudian include CMake ini merupakan file header untuk fungsi matematika seperti PAU untuk pangkat, sinus, kosinus, tangen, logaritma, SQRT atau akar, eksponen, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga digunakan using namespace std. Ini digunakan agar kita nantinya tidak perlu menulis std.2.2 lagi di saat input output, di saat proses input output. Lalu selanjutnya kita definisikan fungsi tambahan yang akan digunakan pada program ini. Dalam fungsi tambahan ini dibuat karena fungsi arcsecond dan arccosecond ini tidak termasuk di dalam CMake. Jadi kita harus mendefinisikan cara perhitungannya melalui fungsi. Di sini fungsi arcsecond V ini tipe datanya double, jadi bisa koma-koma. Untuk rumusnya, untuk rumus arcsecond V itu sama dengan A cos 1 per V. Lalu ada fungsi arccosecond V.
Tipe datanya juga double agar bisa koma. Untuk arcosecond V itu sama dengan asin 1/V. Lalu lanjut ke program utama atau in main. Pertama, kita akan menampilkan header program, yang dimana ini ada em, nama mata kuliahnya, kemudian nama materinya, nama kelompok, dan nama-nama anggota kelompok beserta NIM-nya, serta nama dosen pengampu. Ini menggunakan cout, jadi dia akan tampil di ini, di outputnya. Lalu masuk ke bagian input parameter. Input parameter, semua parameter yang kita gunakan di fungsi integrasi tadi. Ada A dan B ini untuk parameter batasan integral, yang mana A untuk batas bawah dan B untuk batas atas. Dia akan disimpan ke variabel A dan B. Lanjut ke parameter bagian kiri, ada ada C, D, E, dan F itu untuk bagian len C dikali X pangkat D ditambah E dikali ekspon F kali X. Diminta inputnya satu per satu dan akan disimpan di variabel C, D, E, dan F. Lalu ada parameter G itu untuk akar pangkat 1/G kali X. Itu disimpan inputnya di variabel G. Lalu ada parameter H dan I, itu untuk bagian sin H dikali X pangkat I. Kemudian itu untuk ini tambahannya ada J, K, dan L, itu untuk bagian J pangkatan K dikali X untuk J pangkatan K dikali X pangkat L. Net ini tergabung ya jadi dua ini. Lalu selanjutnya ada parameter M dan N. Ini untuk bagian arcsecond M dikali X pangkat N. Lalu ada parameter O, P, dan Q. Ini untuk bagian eksponen O dikali X per P ditambah Q dikali X. Lalu ada parameter R, S, dan T. Ini untuk bagian R dikali X dikali SQRT atau akar mutlak cos S dikali X pangkat T. Lalu untuk parameter bagian kanan, ada parameter U dan V. Ini untuk bagian X pangkat U dikali eksponen P pangkat X. Selanjutnya parameter B2 dan C2 ini untuk bagian tan B2 kali X dikurang C2. Lalu parameter W, Y, dan Z ini untuk parameter bagian kot W dikali X pangkat Y dikurang Z. Lalu parameter A1 ini untuk bagian pangkat 1/A1 pada akar pecahan kanan. Parameter B1 dan C1 itu untuk bagian B1 dikali X pangkat C1 kali X. Parameter D1 dan E1 itu untuk bagian D1 pangkat sin E1 kali X dikalikan X. Parameter F1 itu untuk bagian akar pangkat 1/F1 pada arcosecond. Parameter G1, H1, dan I1 itu untuk bagian arcosecond G1 dikali X pangkatan H1 dikali X pangkat I1. Lalu terakhir ada parameter J1 itu untuk pangkat J1 untuk log akar F1 pangkat J1. Kemudian masuk ke bagian pilih metode integral. Nah, di sini dideklarasikan terlebih dahulu
variabel pilihan bertipe integer, kemudian label pilihan. Label ini digunakan bersamaan dengan goto. Dia akan Jika goto pilihan, maka programnya akan kembali ke bagian daripada label pilihan ini. Kemudian di cout-kan untuk teksnya pilih metode integrasi. Satu, untuk metode kaidah segi empat menggunakan partisi. Dua, menggunakan kaidah segi empat menggunakan epsilon. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan pilihan satu atau dua. Kemudian si in pilihan, input dari pengguna itu akan disimpan ke variabel pilihan. Kemudian didefinisikan variabel hasil sama dengan 0 dengan tipe data double. Lalu di sini saya menggunakan switch case untuk pilihan, yang mana jika pilihannya sama dengan satu, program akan menjalankan bagian case 1, yakni untuk metode partisi segi empat. Pertama, program akan meminta untuk pengguna memasukkan jumlah partisi dan akan disimpan inputnya ke variabel n. Untuk partisi ini, semakin besar jumlah partisi, maka hasilnya akan semakin akurat. Kemudian menampilkan output perhitungan sedang berlangsung. Kemudian untuk proses perhitungan, H sama dengan B dikurang A per N, itu untuk lebar partisi. Kemudian didefinisikan variabel total integral itu total sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian ini out yang ini itu untuk judul kolom tabel output. Untuk tabel I, X, dan Fx. Kemudian di case 1 ada perulangan for. Untuk I sama dengan 0, I kecil dari N, I plus plus. Nah, perulangan ini untuk menghitung semua Fx pada titik partisi. Yang mana pertama, ada rumus titik evaluasi XI, itu X sama dengan A ditambah I ditambah 0,5 dikali H. Kemudian masuk ke bagian kiri, ada bagian log, itu sama dengan log C dikali X pangkat D ditambah E dikali eksponen F dikali X. Untuk log itu dia logaritma natural, untuk PAU itu pangkat, dan EXP itu sama seperti E pangkat. Kemudian untuk bagian sin, itu sama dengan sin H dikali X pangkat I ditambah J pangkat tan K dikali X pangkat L. Lalu bagian akar GX itu sama dengan FABS bagian sin pangkat 1,0 per G dikali X. FABS itu untuk absolut atau nilai mutlak. Kemudian bagian penyebut itu sama dengan arcsecond M dikali X pangkat N ditambah eksponen O dikali X per P ditambah Q dikali X dikurang R dikali X dikali akar mutlak dari cos S dikali X pangkat T. Lalu untuk semua bagian kiri itu sama dengan bagian log dikali akar GX dibagi penyebut. Selanjutnya untuk bagian kanannya, itu ada atas tan, itu sama dengan tan B2 dikali X dikurang C2. Kemudian ada atas kot, itu sama dengan 1 per tan W dikali X pangkat Y dikurang Z. Kemudian untuk bagian atas itu sama dengan X pangkat U dikali eksponen P dikali X dikali atas tan dikali atas kot.
Kemudian untuk bagian B1 itu sama dengan B1 dikali X pangkat C1 dikali X. Kemudian untuk bagian D1 itu sama dengan D1 pangkat sin E1 dikali X dikalikan dengan X. Selanjutnya untuk bagian mutlak dasar itu mutlak dari bagian B1 ditambah bagian D1. Kemudian untuk dasar itu dibuat sama dengan mutlak dasar pangkat 1,0 per A1. Lalu untuk bagian pecahan kanan itu sama dengan bagian atas dibagi dasar. Kemudian untuk bagian arcosecond itu sama dengan arcosecond G1 dikali X pangkat tan H1 dikali X pangkat I1. Lalu akar F1 itu sama dengan em, mutlak bagian arcosecond dipangkatkan 1,0 per F1. Lalu bagian log kanan itu sama dengan log akar F1 pangkat J1. Lalu untuk bagian kanan ini digabung semuanya menjadi kanan sama dengan pecahan kanan ditambah log kanan. Lalu yang ini untuk menghitung untuk menghitung nilai fx-nya. Kemudian si out ini untuk menampilkan tabel progres yang mana nantinya akan berisi nilai i, x, dan fx-nya masing-masing. Selanjutnya, jika jika for ini sudah false atau i-nya i kurang dari n itu sudah false, maka program akan lanjut ke bagian hasil sama dengan total dikali H. Ini untuk hasil integral, yang mana jumlah total dikali dengan lebar partisi. Lalu break ini akan langsung membawa programnya ke bagian cout menampilkan hasil integral sama dengan nilai hasil, dan return 0 program berhenti. Namun apabila pilihannya sama dengan 2, maka artinya pilihannya 2, maka artinya case 2 yang akan dijalankan ini untuk metode epsilon segi 4. Pertama di sini program akan meminta input untuk nilai epsilon atau EPS. Untuk nilai epsilon ini semakin kecil epsilonnya maka hasilnya semakin akurat. Kemudian ditampilkan header seperti tadi, ada si out. Perhitungan integral sedang berlangsung. Lalu ke bagian perhitungan partisi awal itu didefinisikan sebagai 10, pref itu sama dengan 0, current sama dengan 0, dan first sama dengan true. Kemudian pernyataan kondisi while true. Jika benar, maka program akan menjalankan bagian dalam while true, yaitu ada H sama dengan B min A per N dengan dikali total sama dengan 0. Selanjutnya program akan menampilkan judul kolom tabel output untuk nilai I, X, dan Fx nanti. Lalu kemudian di sini menggunakan for, ini sama seperti di case 1 tadi. For lalu proses perhitungan Fx-nya.
Lalu jika sudah selesai bagian for, maka akan langsung masuk ke bagian current sama dengan total dikali H. Lalu setelah itu akan ada lagi em, pernyataan kondisi, di mana ini menggunakan pernyataan if. Jika bukan iterasi pertama yang ini, jika bukan first, dan selisih dari ini, dari selisih dari current dikurangi pref ini, itu kurang dari epsilon, maka break atau berhenti. Jadi, jika bukan ini, jika ini, maka programnya akan langsung ke bagian hasil sama dengan current. Namun apabila ini false, maka program akan menghitung eh, proses bagian ini. Yakni ada first sama dengan false, prep sama dengan current, dan end kali sama dengan 2. Yang ini untuk bagian setelah iterasi yang pertama. Lalu prep sama dengan current ini untuk menyimpan hasil yang nantinya sebagai perbandingan untuk iterasi berikutnya. Lalu N dikali sama dengan 2 ini untuk menggandakan jumlah partisi agar semakin akurat. Lalu setelah itu langsung ke bagian hasil akhir integral, yang mana hasil sama dengan current. Ini tuh setelah keluar dari pernyataan while true. Nah, namun apabila pilihan yang diinputkan itu bukan sama dengan satu atau sama dengan dua, jadi selain satu atau dua yang tadi, maka maka programnya akan menjalankan bagian default ini. Ini yang mana dalam default ini program akan menampilkan pesan masukkan pilihan dengan benar jika ingin melanjutkan perhitungan. Lalu menggunakan proses pernyataan goto ke pilihan. Jadi ini akan membawa programnya kembali ke pilihan awal yang kita beri label tadi di awal. Yang ini. Nah, jadi jika pilihan yang diinputkan itu bukan satu ataupun dua, maka program akan kembali ke label pilihan ini dan kembali lagi prosesnya untuk meminta pengguna menginputkan pilihan sampai uh, pilihan yang diinputkan itu benar antara satu atau dua. Nah, lalu ini mengakhiri bagian switch. Lalu tadi setelah perhitungan hasil, dia akan langsung ke bagian ini, menampilkan hasil dengan output teks hasil integral sama dengan, lalu menampilkan nilai variabel hasil. Dan return 0, lalu program berakhir. Nah, kemudian kita bisa lihat running programnya. Nah, jadi seperti ini tampilan output dari programnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada untuk file header, untuk header programnya yang terdiri dari nama mata kuliah, nama materi, nama kelompok, nama dan NIM anggota kelompok, dan nama dosen pengampu. Lalu kita coba masukkan ini, angka-angkanya, kita samakan seperti yang kita buat di laporan ini.
Di sini sudah saya buat. Ini kita coba untuk yang angka kecil, kita masukkan sama yang seperti ini. Satu. Ini. Nah, ini sudah selesai kita masukkan semua nilai parameternya. Lalu setelah di enter, kita akan diminta untuk memasukkan pilihan metode integrasi. Di sini kita coba masukkan pilihan satu untuk menggunakan partisi. Lalu program akan meminta input untuk jumlah partisi. Di sini kita masukkan 1000 karena jumlah partisi itu semakin besar, maka hasilnya akan semakin akurat. Nah, lalu di sini programnya akan menampilkan output ini perhitungan integral sedang berlangsung, kemudian menampilkan nilai I, XI, dan FX-nya. Ini masing-masing sampai ke yang ke 999. Lalu di bagian ini ditampilkan hasil integralnya. Yang ini sama dengan minus 9,95042. Lalu programnya selesai. Kita lihat lagi untuk di laporannya tadi. Jadi begitulah untuk contoh output dari running programnya tadi. Kalau di sini sudah saya buat versi angka kecil dan angka kombinasi. Lalu di sini, nah di sini juga untuk angka kecil dan angka besar. Nah, kita lanjut saja ke perhitungan oleh kalkulator integral di web. Nah, di sini untuk angka kecil, ini adalah hasil dari kalkulator web. Ini untuk angka kombinasi dan ini untuk angka besar. Nah, di sini ada juga perhitungan manual yang saya lakukan. Yang ini untuk angka kecil sampai ke hasil akhirnya, hasil integrasinya. Lalu yang ini untuk angka kombinasi sampai ke bagian hasil integrasinya. Nah, lalu masuk ke bagian pembahasan. Di sini saya bagi lagi menjadi bagian angka kecil dan angka kombinasi. Di sini saya membuat tabel perbandingan hasil perhitungan integrasi dengan angka kecil. Nah, ada 4 metode jadi yang digunakan untuk mendapatkan hasil integrasi ini. Yang pertama menggunakan program dengan partisi. Didapat hasilnya yaitu minus 9,95042. Lalu dengan program menggunakan epsilon diperoleh hasilnya minus 9,95063. Dan untuk perhitungan manual diperoleh hasilnya minus 9,816. Dan dari kalkulator integral untuk pembandingnya itu hasilnya minus 9,95049. Nah, jadi berdasarkan tabel 1 ini, hasil integrasi numerik yang diperoleh itu um, relatif berdekatan ya, walaupun berbeda-beda. Nah, untuk bagian yang paling untuk metode yang paling mendekati hasil kalkulator integral,
Itu bisa dilihat itu menggunakan partisi dari program. Selanjutnya ini untuk perbandingan, tabel perbandingan hasil perhitungan integrasi dengan angka kombinasi. Nah, di sini untuk menggunakan program dengan partisi itu hasilnya 0,106,765. Untuk program dengan epsilon itu hasilnya 0,106501. Sedangkan untuk manual ini dia terpaut jauh ya, dia hasilnya 2,4477. Nah, hal ini bisa terjadi karena eh, pengambilan jumlah partisinya. Nah, untuk kalau untuk di program tadi, saya menggunakan jumlah partisinya itu 1000, sedangkan di perhitungan manual ini saya hanya mengambil 4 partisi karena keterbatasan saya dalam menghitungnya. Jadi saya hanya mengambil 4 partisi. Nah, oleh karena jumlah partisinya yang terpaut jauh, maka itu bisa menjadi penyebab hasil integrasinya jauh. Untuk hasil pembanding menggunakan kalkulator integral itu 0,106567. Nah, yang dekat nilainya ini yang menggunakan metode epsilon. Oke, untuk perhitungan manual ini tadi, nah, pertama sama seperti di program, kurang lebih. Pertama ditentukan jumlah partisi, lalu menghitung lebar partisi dengan rumus, lalu menentukan titik evaluasi XI dengan rumus juga, lalu menentukan fx untuk setiap x. Ini dengan rumus fungsi yang digunakan tadi. Oke. Hmm, Tampilan output programnya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.